أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Kita baca tadi ayat 42 sampai 44. Ayat yang lalu itu 41 disebutkan di situ wala takunu awwala kafir dan janganlah kalian awwala orang yang mula-mula yang pertama kali kafirin kafir kepadanya. Tertuju atau terarah ayat ini sebagaimana yang telah kita sebutkan kepada ahlul kitab, itu tepatnya kepada Yahudi yang ada di Madinah. Janganlah kalian orang-orang Yahudi awala menjadi orang pertama atau menjadi orang yang mula-mula kafir di kalangan ahli kitab kepadanya kafirin bi. Sebab kalau kalian atau kalau kamu wahai ahli kitab, kalian yang mula-mula kafir, yang mula-mula ingkar atau tidak percaya ataupun menolak, berarti kalian sebagai perintis dari kalangan kitab. Dan siapapun yang merintis, mengawali, memulai, memotori sesuatu, apakah itu baik atau buruk, maka apa yang diikuti oleh orang-orang sebelum sesudahnya dan dilanjutkan orang rintisannya, maka siapapun yang merintis akan menerima atau menanggung daripada rintisannya. Kalau rintisan itu baik, dia berpahala dan dia juga mendapat pahala daripada apapun yang dilakukan orang, diikuti orang, diamalkan orang, disebarkan orang setelahnya. Makin banyak orang mengamalkannya, mengikutinya, memakai, mempergunakannya, maka pahalanya makin banyak untuk perintis. Inilah kemuliaan perintis. Celaka sebaliknya, siapa yang merintis, mengawali, memotori, merencanakan yang buruk, yang jahat, di samping dia berdosa akibat dia yang merintis atau mengawali, memulai, mempelopori, juga siapapun yang melanjutkan rintisan buruknya itu, kerja buruknya itu, laku buruknya itu, perbuatan buruknya itu, orang-orang itu berdosa semua, dan dosa orang semua itu diharap. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyatan.
Jadi ahlu kitab, janganlah kalian yang orang yang mula-mula kafir kepadanya, kepada Al-Quran yang kami turunkan. Padahal kan sudah tahu, sudah mengerti, sudah mengenal, dan sudah ada isyarat dalam kitab Taurat. Juga jangan pula lah kalian menjadi orang pertama yang ingkar, yang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga di kita adalah jangan sampai kita menjadi pelopor, orang yang mula-mula, pembuka jalan, perintis untuk melakukan yang buruk. Kalau yang baik disuruh. Karena kalau kita merintis, mempelopori, mengulang, memulai, mengawali, membuka rintisan yang buruk, kita berdosa. Sia saja nama lanjutannya, maka dosa itu kita pikul semua. Perintis pertama pembunuhan adalah anak Nabi Adam. Sampai kini sia sana membunuh, maka dosanya dipikul oleh anak Nabi Adam, di samping orang-orang yang membunuh kau berdosa. Itulah bahaya merintis. Itu mengingatkan ayat yang lampau, wala takunu awala kafirin wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan kalian tashtaru ishtira. Masih MP1 kita jawab. Kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Saman harga. Harga itu tidak mesti uang. Kalau uang piti, tapi piti uang termasuk harga. Apapun keuntungan yang didapat, yang diperoleh, itu adalah nilai dan harga. Siapapun yang menjual ayat-ayat Allah, itu mengganti ayat Allah, merubah ayat-ayat Allah. Kalau Yahudi sudah jelas, mereka membuang ayat-ayat Allah, mencampakkannya, mengganti, merubahnya seenaknya saja. Lalu mereka tulis kitab tersendiri, mereka nisbahkan kepada Allah untuk mendapatkan harga nilai dunia, pangkat, jabatan, status, kedudukan, titel, penghargaan. Tentu termasuk juga uang. Begitu, siapapun yang menukar, kan prinsip jual beli kan menukar ayat-ayat Allah dengan harga dunia. Kalau Quran tidak bisa tukar ayat, tapi pemahamannya, fatwanya, penjelasan dan uraiannya, demi untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, status, pangkat, nama baik, penghargaan, gelar, macam-macam lah. Maka dia fatwakan, dia jelaskan, dia uraikan bagaimana begini, yang menyimpang dari maksud daripada Al-Quran itu, maka termasuk dalam ayat ini. Apapun yang diperolehnya akibat perbuatannya itu samanannya qalil, harganya, nilainya sangat sedikit, murah. Walaupun dunia yang diperolehnya, dunia ini emas semuanya, intan berlian semuanya, tetap dibanding dengan akhirat samanan qalila. Tetap itu dibanding dengan apa yang akan diterimanya, balasannya di akhirat, maka remeh. Untuk itu wa iyaya fattaqun, dan kepadaku sajalah kamu itu bertakwa atau takut. Kira-kira itu menyapu gaji yang lampau. Ini kita lanjut. Wala talbisul haqqa bil batil.
La talbisu, dan janganlah kamu campur adukan al-haqqa, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan taktumu, dan jangan pula kamu sembunyikan al-haqqa, kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Mari kita pahami dulu ini. La talbisu, mempercampurkan. Mempercampurkan satu dengan yang lainnya disebut dengan labs. Campuran ayat gua yang lain labs. Atau mempercampurkan segala sesuatunya dengan lain, jadi ramas, labs. Labs. Jadi kalau bahasa buru awak campur saya kanti ayat dua. Labs. Antara kebenaran dengan kebatilan lah sama sen. Tak jalih nama-nama nama yang salah, mana yang hak, mana yang batil, sudah bercampur aduk. Bakalomok tomok sen. Namanya labs. Jangan kamu talbisu, mempercampurkan yang hak dengan yang batil itu. Apa yang hak? Apa yang Allah turunkan? Kebenaranlah yang Allah turunkan. Yang datang daripada Allah adalah hak. Al-Quran adalah hak. Taurat yang asli hak. Injil yang asli hak. Dan segala macam yang Allah wahyukan kepada Nabi, kepada para Rasul adalah hak. Al-haq, kebenaran. Yang kebatilan di luar itu. Apapun yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan apa yang Allah turunkan, yaitu firman-Nya, kitab suci-Nya, atau dengan apapun yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul-Nya, batil. Batil. Kalau dia bertolak belakang, bertentangan antara apa yang Allah turunkan dengan apapun selainnya, maka bernamalah dia kebatilan. Apa itu mempercampurkan di sini? Yang mereka ada-adakan, yang mereka bikin-bikin, yang mereka buat-buat. Lalu disandarkannya ke ajaran agama. Tiba dia Yahudi, kitab Taurat itu kan tidak dijamin terpelihara. Kitab Taurat yang asli pernah dirampas ketika negeri mereka dijajah, dikuasai pihak lain. Pernah dibakar. Di kitab Taurat sudah bersebaran. Yang aslinya tidak ketemu menurut para sejarah. Ada ketemu tidak berapa. Maka berdasarkan daya ingat mereka masing-masing, mereka tidak hafal Taurat. Mereka tulis lagi. Lalu ditambah-tambah demi kepentingan, demi keuntungan, demi manfaat duniawi, ditambah-tambah. Macam pula tulisan tangan mereka, karya mereka, dan apa yang mereka inginkan dengan yang asli. Itu asal mula. Mereka percampurkan firman Allah Ta'ala yang hak dengan tulisan mereka, karya mereka, dengan ide mereka, pemikiran mereka, sesuai dengan kepentingan dan kemauan mereka. Macam pula yang hak dengan yang wala
la talbisul haqqa bil batil. Juga sebaliknya, jangan kalian menyimpangkan isi Taurat, memalingkannya, termasuk mengganti dan merubah. Karena mereka mengganti kitab Taurat itu. Salah satunya yang terkenal, sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad sudah ada dalam kitab Taurat. Mereka baca itu. Mereka ketahui siapa pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu semua ya Pak? Atau semua kami kan baca ayat lah. Ada nama apa ayat? Ada nama apa ayat itu mengerti ayat, ada tidak? Nah, kita para guru kan apa ayat, memahami ayat, mengkaji ayat sesuai dengan tafsiran-tafsiran. Pendeta juga begitu. Walaupun di suatu sisi tidak sama. Mereka juga membaca di Taurat itu ada Nabi akhir zaman. Bahwa setiap Rasul sudah berjanji setia. Jika datang Nabi akhir zaman itu zaman mereka akan mengikutinya. Diterangkan sifatnya, ciri-cirinya. Bahkan namanya juga disebut. Lalu mereka ganti, mereka rubah. Kapan mereka ganti? Kapan mereka rubah? Ketika masyarakat mereka bertanya kepada pendeta-pendeta, betulkah yang mengaku Muhammad sekarang ini Rasul yang dijanjikan? Kau ciri-cirinya? Kau tanda-tandanya? Maka para pendeta mengadakan seminar. Ya seminar ala mereka lah. Mengadakan pertemuan. Kalau ada wakilnya kan muzakarah ulama. Muzakarah pendeta. Rapat khusus. Membicarakan setentangan viralnya berita Muhammad mengaku-ngaku Rasul. Maka kalangan pendeta-pendeta Yahudi berkumpul. Kira-kira begitulah. Apa ada waktu? Itu kan? Kalau di kami ini omak, pelewan lah baru waktu. Maka biliklah keputusan. Walaupun semuanya tidak sama. Kalau kita memang kecekkan dan sabanan aku kepada kaum, kepada masyarakat kita, bagi itu. Sebut nama Muhammad ku ya Rasulullah. Sesuai dengan kitab yang kita baca juga. Ciri-cirinya pas. Tanda-tandanya tidak beda. Rambutnya, wajahnya diterangkan. Warna kulitnya diterangkan. Ada tanda nubuah, tanda kenabian pun diterangkan. Kau yang Muhammad, kau yang Rasul kau. Dan dijanjikan. Cuma dapat nadu. Ada fikir banyak. Kalau kita akui dan kalau kita sampaikan kepada masyarakat kita Yahudi, awak bah, posisi awak bah. Maka mereka tu, itu loh. Kau bahasa awak tu kan? Kita ganti ciri Muhammad kau. Kita tukar, kita rubah. Ganti, rubah. Rambutnya dirubah. Dalam kitab Taurat, kita rubah. Wajahnya begini. Alisnya begini. Dan seterusnya. Yang kita rubah kau, kita sampaikan ke masyarakat. Sebab Taurat bak ketua pendeta. Orang awam, masyarakat mereka tidak dibenarkan membaca kitab. Mereka hanya mendengar. Kalian urusan kalian karena jauh malam masalah dunia carilah. Dan masalah agama urusan kami. Begitu. Lalu terangkanlah kepada masyarakatnya. Kau nama sebenarnya ciri Muhammad. Ya ada akan datang
nabi, rasul akhir zaman, kau cirinya. Dan kau ndak, kau palsu. Taktumul haqqa. Disembunyikannya kebenaran. Kamu menyembunyikan kebenaran. Padahal kamu tahu. Kamu tahu dan kamu sembunyikan. Dan kamu tahu lo akibat yang akan kamu alami lantaran menyembunyikan kebenaran. Apa yang akan kamu terima lantaran kamu menyembunyikan dan merubah ayat Allah. Tapi kalah dengan saman, dengan harga. Dijualnya kamu bersoal. Nah, entah ada di umat Islam kau entah tak, mana tahu. Di kecil tak ada. Di kecil ada, yo. Demi pangkat, demi jabatan, demi status, demi kedudukan. Tu perlu pakai aku nak salah orang tu. Orang nuka kamu, ajaran kamu. Atal bisu, janganlah kamu percampurkan kebenaran daripada Allah dengan kebatilan. Betul iko mula-mula terarah tertuju kepada pendeta Alkitab. Tapi ayatku berlaku umum. Umum, sia sen, nak mempercampurkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau bahasa dan sunnah Nabi lah. Tapi jangan sampai nang ke tengah itu pendapat orang lebih dulu. Memaksakan pendapat, memaksakan faham. Agar selaras sunnah Nabi, hadis Nabi itu dengan faham awak. Itu boleh gitu. Kadang-kadang orang pendapat ni kali. Kalau bahasa medianya, kami tidak menyalahi Quran, kami tidak menolak sunnah. Pahamanku itu yang kami tolak je. Nah, itu. Pahamanku itu terlintang lalu terwujud patah. Tidak ada tawar menawar. Kita dah begitu. Jadi siasa jonan mencampur adukkan kebenaran yang datang daripada Allah atau sunnah Nabi yang sahih. Nah, itu kan adalah sunnah Nabi yang tidak sahih. Dan menyembunyikan kebenaran. Tidak mau menjelaskan lantaran takut. Apakah takut kehilangan jabatan, profesi, status, kedudukan, penghargaan segala macam, atau takut yang lain-lain, tidak memperoleh saman harga dunia. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu tahu kan akibatnya. Contoh kecil selam bola. Seketik banyak bukan tahu kan. Tidak banyak seketik. Lalu bertanyalah masyarakat atau jamaah. Bagus begini Abi. Karena mau camen tak diundang mengaji kaborerah. Lamu buat sekalian anang ketujuh di pengurus kaborerah kok. Walaupun sebenarnya tidak cocok dengan sunnah Nabi, dengan penjelasan ulama. Dengan harapan amba tetap diundang semua. Sebab jika pelayanannya luar biasa. Servisnya luar biasa. Camih mau kehilangan. Itu saman namanya. Saman. No, kan contoh kecil. Contoh masalah ibadah atau apalah. So prinsip orang berolahraga misalnya ini menunjuknya muka-muka tarawih. Atau harus meninju ke bawah ketek-ketek. Atau duduknya harus duduk iftirash tarawih. Kalau rakaat kedua, bayar rakaat kedua itu tasyahud awal atau di salat maghrib ataupun salat sunat, duduknya harus iftirash. Tanya kepada Allah, camih apa?
Kalau mau terang sebab dianya. Maka kecil lah, kau nak betul, kau nak betul, you nak buat apa? Bersembunyikan keterangan lain yang sebenar. Karena takut nak dapat thaman. Nak dapat kau ikut dia. Dia macam mana kan? Contoh kecil begitu. Jalih batu bersembunyikan kebenaran, tak mau menerangkan kebenaran. Tak mau menjalihkan, tak mau menerang. Karena takut posisi, pangkat, jabatan atau begini. Itu kan contoh sederhana. Bawalah kepada yang lebih besar. Memang ditukar mana ayat-ayat Allah. Kalau Taurat bisa, tapi Quran tidak. Yang Quran itu tidak bisa ditukar orang. Itulah dua jaminan. Dalam surah Al-Hijr jamin. Cuma penafsirannya, pemahamannya, penjelasannya. Lebih-lebih hadis Nabi. Lebih-lebih bagi orang yang tidak ada dasar. Dia tidak ada dasar ilmu fikih. Misalnya, dia tidak ada mempelajari usul fikih. Tiba tafsir tidak ada mempelajari perangkat tafsir. Tiba di hadis tidak ada mempelajari segala macam yang dibutuhkan. Kitab syarah-syarah hadis tidak ada. Ini tidak pernah belajar. Kadang-kadang yang enak saja mencomot. Karena gurunya begini. Karena murid paham kelompoknya begini. Itu jadinya. Alah orang kau lah tidak betul sendiri saudara. Takut. Jadi untuk itu balik kita ke Jepangkah, janganlah kamu campurkan yang benar, yang hak dengan yang betul, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Padahal kamu tahu, antum ta'lamun itu, waw itu maknanya hal, waw hal. Dalam istilah ilmu nahwu namanya waw hal. Sedangkan kamu, padahal kamu mengetahui. Anak kamu ketahui satu, kamu mengetahui kebenaran bahwa yang kamu sampaikan tak benar. Satu. Dan kedua, kamu tahu risiko akibat yang akan kamu terima, balasan daripada kamu menyembunyikan kebenaran. Dan kamu tahu loh, maksud kamu menyembunyikan kebenaran itu demi keuntungan nilai yang murah sedikit. Kamu tahu, entahlah. Jangan lakukan itu. Hai Bani Israel, ahli kitab. Dan itu memang kerajaan pendeta. Karena Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi itu, masyarakat mereka ummi. Wa minhum ummiyun. Ummi itu awam. Dalam masalah kamu, mereka buta huruf tentang masalah agama. Karena masalah agama mereka serahkan kepada pendeta. Bahkan kitab Taurat itu tidak berbeda dengan awak. Sia saja yang butuh tentang ajaran agama, tidak berilmu tentang agama. Namanya ummi. Termasuk kaum muslimin pun. Ummiyud. Akhir itu. Bismillah. Qabil bati. Bisa tambah sekali apa tu? Tak lebih tampak no. Tamu ustaz dan sabanan tu dah keluar jadinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar rakin. Dan aqimus salat. Dirikan, tunaikanlah salat yang diwajibkan atas kamu, dan berikanlah zakat, rukuklah bersama orang lelaki. Pertama, setiap umat itu ada salat. Setiap umat ada salat. Setiap Nabi dan Rasul salat. Cuman salat khusus bagi umat Nabi Muhammad Amerika. Dulu sebelum turun syariat salat 5 waktu, Nabi salat.
Tapi salat menurut Nabi-Nabi dulu. Ada yang mengatakan pagi sore. Beliau salat di Mekah. Bagaimana salat daripada Nabi-Nabi yang telah dulu. Bahkan beliau pun tidak masuk ke Kaabah. Beliau masuk ke Palestina. Karena Nabi-Nabi dulu masuk ke Palestina. Di samping di Kaabah banyak berhala. Dalam Kaabah berhala. Di luar Kaabah berhala. Di Tampik Sa'i berhala. Setelah beliau ke Madinah, baru berpaling kembali arah kiblat. Bernamalah Masjid Qiblatain. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yahudi punya salat. Yalah, Nasrani ada salat. Sekarang diri kala salat. Kalau diarahkan kepada diri kala salat. Salatnya mana? Salat yang telah diajarkan oleh Rasulmu. Laksanakan salat itu. Dan sekarang sudah tiba Nabi baru, Nabi terakhir, Nabi penutup. Maka kamu laksanakanlah salat sesuai dengan ajarannya. Aqimu itu bukan sekadar mengerjakan, tapi melaksanakannya sesuai dengan tuntunan. Aqimu, dirikan. Dan berikan zakat. Mereka juga berzakat. Bahkan mereka berzakat seperempat harta mereka. Tak tahu tak. Tunaikan zakat. Berarti zakat juga kewajipan yang telah ada pada umat terdahulu. Rukuklah kamu bersama rukuk. Kau perintah untuk berjamaah. Hai Yahudi, hai ahli kitab, rukuklah kalian bersama rukuk. Itu ikutlah berjamaah. Dan salatmu sesuailah hendaknya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Warka'u ma'raki'in, isyarat untuk salat berjamaah. Rukuk bersama rukuk, bukan rukuk saja tapi bersama-sama orang rukuk. Isyarat untuk melaksanakan salat itu secara berjamaah. Dan itu jadi dalil bagi beliau-beliau ulama-ulama kita yang mewajibkan salat jamaah bagi lelaki. Kan tak semua ulama lo sepaham dengan itu. Kau cukup dalilnya, iya kan paham ulamanya itu. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i, mereka tak mengatakan wajib salat jamaah. Katakan fardu kifayah, sunat muakkadah. Mereka juga mempunyai pemahaman. Di siang macam wajib, ya pemahaman ulama yang mazhab Hambali dan seterusnya. Dan kita tidak mengaji itu. Isiko maksud, salah satu di antara maksud daripada dirikan salat awalnya kepada Alkitab. Itu Yahudi dan pendeta-pendeta tunaikan zakat. Dan rukuk oleh kalian bersama orang-orangnya rukuk ikut berjamaah. Itu bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berjamaah. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasul kalian, kitab kalian dengan datangnya Nabi dan Rasul baru include dalam habis. Namun tak berlaku. Ini catatan setiap umat mempunyai kewajiban ibadah. Salat yang berbeda itu apanya? Tata caranya. Mereka punya kewajiban zakat yang berbeda berapanya. Dan kewajiban zakat itu kepada harta apa? Itu yang beda. Tapi prinsipnya sama. Harta yang dianugerahkan adalah hak orang lain. Kewajiban kamu selaku hamba Allah adalah salat. Ada penekanan ketiga, hendaklah ditunaikan salat itu dengan berjamaah. Maka qabul laku umum lagi. Kalau diarahkan ikut kepada kaum muslimin, hai kaum muslimin, laksanakan salat. Dirikan salat sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Tunaikan zakat sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku. Dan salat berjamaahlah kalian. Lebih-lebih kepada laki-laki. Warka'u ma'raki. Dan salat-salat surang-surangnya. Hukumnya, tanya kepada fikih.
Sebab kalau beda lo pendapat yo orang siku ambil aku ndak dapat saman lo boleh. Sebenarnya harus diterangkan semua pemahaman itu. Tidak perlu kita anduk-andukkan. Supaya orang menjalankan pikirannya. Jangan orang didoktrin. Jangan orang di atom begini. Di luar itu tidak betul. Di luar itu tidak galih. Mengalih kucingnya. Janganlah begitu. Menyumbi akal. Lalangkuk di orang kampung orang Minang. Orang kampung orang Minang. Ulama tidak sekitab. Ulama tidak sekitab. Kalau sekitab ulama selesai pak. Tidak ada terjadi perbedaan. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah Maha Kaya. Sehingga Dia biarkan kita manusia kok berbeda-beda sesuai dengan paham masing-masing. Gitu. Kami yang menggaji kok harus menerangkan semuanya. Berbeda dengan orang yang kami nan jadi-jadi milah, namanya kami amalan. Itu orang nan sandi. Berarti nyo tidak mau panjang-panjang. Anak kami pakai milah, terangkan nyo nama kami pakai. Tapi kalau orang harus dipahamkan nyo, ikon yang kau pakai, orang lain jangan bantah. Itu. Nanda boleh, ikon yang kita pakai, yang lain tidak sah. Kau nang galih nak, nanda iya kau mian, nanda lain tidak iya namun. Okay. Atu kejiwa. Nampak no lah bau bah. Tak. Di aqimus salah wa atu zakah wa rika'u ma'ar. Kira-kira inti-intinya kalau dapat kita. Inti kejiwa secara perlahan. Surat Al-Baqarah itu kan surat hukum namanya. Surat Al-Baqarah surat syariat. Surat Al-Baqarah surat fikih. Surat Al-Baqarah surat muamalah. Karena turunnya turun di Madinah, tidak di Makkah lah. Di Makkah itu surat-surat akidah, surat-surat tauhid, surat-surat keimanan, surat-surat keyakinan, surat-surat landasan dan pendaman serta pondasi. Tiba di Madinah, Madaniyah. Surat-surat Madaniyah adalah salah satunya surat Al-Baqarah. Karena yang masyarakat yang dihadapi bukan masyarakat kafir. Tapi ialah kaum muslimin, termasuk ahli kitab inilah mengerti. Maka dikatakanlah ada sekian hukum, sekian aturan yang ada dalam surat Al-Baqarah. Maka dengan begitu kita sesuatu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.